Baik, ya pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait bagaimana cara membuat modul laporan atau rekap jika dibutuhkan oleh teman-teman daerah. Sebenarnya modul laporan dan rekap ini sudah kami buat, tapi hanya laporan secara umumnya saja, laporan umumnya bagaimana terkait dengan rekap izin, rekap uh, rekap izin selesai dan lain-lain. Tapi kalaupun memang nanti teman-teman daerah membutuhkan rekap atau laporan lebih spesifikasi lagi yang di tempatnya Bapak Ibu sendiri, itu Bapak Ibu bisa membuat modul sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana step by step pembuatan modul laporan atau membuat rekap dari si Cantik Cloud. Oke, langsung saja. Di sini Bapak Ibu bisa login ke si cantiknya masing-masing. Jadi di sini saya loginnya sebagai akun demo ya. Jadi silahkan login. Nah setelah itu untuk membuat menu rekap atau menu laporan yang ada di modul laporan dan dokumen cetak ini, Bapak Ibu perlu menyediakan dua hal. Yang pertama, Bapak Ibu harus membuat template formnya dulu. Jadi template formnya ini sama seperti kita membuat template form pada umumnya. Hanya saja bedanya kalau template form yang digunakan untuk alur proses dengan template form yang ada di untuk menu laporan atau rekap dokumen cetak. Setelah itu, setelah template formnya selesai, selanjutnya adalah membuat template data. Jadi setelah dibuat desain tampilan formnya mau bagaimana, data apa saja yang ingin ditampilkan, setelah itu Bapak Ibu tinggal membuat template datanya. Nah, template datanya sendiri itu fungsinya untuk memanggil data untuk query-nya. Jadi kalau di desain udah selesai, desainnya bagaimana, tinggal kita query-kan data apa yang ingin kita panggil, kolom-kolom apa saja, dan di table mana saja. Oke, nah kalau sudah semua sudah selesai membuat template form dan template data, setelah itu Bapak Ibu, mungkin saya catat aja di sini, jadi nanti bisa Bapak Ibu lihat step by step-nya sebentar. Oke, di sini seperti yang Bapak Ibu bisa lihat, jadi ada beberapa hal yang perlu kita sediakan atau perlu kita siapkan untuk membuat atau setting satu laporan atau satu menu laporan dan rekap. Yang pertama tadi siapkan dulu terlebih dahulu template formnya. Jadi nanti template formnya itu gunanya untuk mendesain tampilan laporan dan rekapnya mau bagaimana, data apa saja yang ingin ditampilkan dan lain-lainnya. Itu bisa kita setting di template formnya. Setelah template form selesai, selanjutnya kita akan men-setting terkait dengan template datanya. Jadi template data ini nanti fungsinya untuk query seperti pada saat Bapak Ibu membuat template form pada umumnya, template data pada umumnya, hanya saja pembedanya adalah kalau pada saat Bapak Ibu membuat template data untuk dokumen cetak, itu tipenya adalah dokumen cetak. Nah, nanti untuk rekap dan laporan, template datanya harus tipenya JSON, JSON. Nanti akan kita lihat contohnya bagaimana.
Setelah template data selesai, selanjutnya kita atau Bapak Ibu harus membuat peran terlebih dahulu. Nah, peran ini fungsinya untuk apa? Nah, peran ini nanti bisa Bapak Ibu pilih peran mana saja yang ingin diberikan menu atau modul dari laporan tersebut. Nah, kenapa peran ini perlu dibuat atau perlu dipisahkan? Nah, karena kalau misalkan Bapak Ibu ingin menampilkan menu laporan dan dokumen cetak dari sisi admin kami Kominfo, maka menu tersebut akan bisa diakses oleh seluruh Indonesia. Nah, supaya menu tersebut tidak diakses oleh teman-teman seluruh Indonesia, nah, makanya Bapak Ibu harus membuat peran sesuai dengan ID instansi dari masing-masing daerah. Makanya itu harus dibuat perannya sendiri. Perannya boleh bebas. Mau ingin diberikan ke peran FO, peran BO, atau peran admin sebagai instansinya sendiri itu terserah Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan kebijakan dari masing-masing daerahnya bagaimana. Setelah membuat peran selesai, TP form selesai, dan TP data selesai, langkah terakhir adalah informasikan ke admin pusat atau kami, Helpdesk, dengan menyertakan ID template form yang tadi sudah kita buat, serta ID perannya. Nah, kenapa ID template form sama ID peran ini kami butuhkan? Karena pada saat admin Kominfo membuat menu laporan tersebut, kami perlu memasukkan ID dari template form itu sendiri dan ID peran tersebut. Nah, kenapa kami butuh informasi? Supaya nanti admin Kominfo nggak perlu nyari satu-satu, karena kan data seluruh Indonesia banyak ya, data baik dari peran atau template formnya. Nah, jadi makanya untuk memudahkan kami dalam membuat menu dari laporan tersebut, maka silahkan informasikan ID dari template form dan peran tersebut. Jadi 4 langkah ini yang nanti Bapak Ibu perlu siapkan untuk membuat satu menu laporan atau rekap. Oke, langsung saja. Pertama, kita akan menyediakan satu template formnya terlebih dahulu di sini. Oke, sebentar. Nah, oke, di sini kita perlu menyediakan template formnya. Jadi Bapak Ibu masuk ke menu setting, form dan data, masuk ke template form. Caranya sama seperti biasa Bapak Ibu membuat template form. Misalkan di sini kita klik tombol buat. Oke, nah di sini saya mencontohkan dari awal ya, dari nol bagaimana membuat template form. Namanya misalkan di sini kita tulis rekap jenis izin. Jadi misalkan seperti ini, rekap jenis izin untuk BIMTEK online. Nah, field kunci, kalau pada saat Bapak Ibu membuat template form untuk alur proses, itu pasti field kuncinya permohonan underscore izin underscore ID. Seperti ini kan ya field kuncinya. Nah, berbeda dengan template form untuk alur proses yang biasa, untuk field kunci dari menu rekap ini, itu Bapak Ibu cukup isi dengan ID saja. Oke, jadi berbeda dengan template form yang biasa, template form untuk membuat menu rekap atau laporan ini, field kuncinya cukup diisi dengan ID saja. Oke, ininya perlu diperhatikan field kuncinya. Ini otomatis update-nya kita pilih tidak saja. Oke, nah setelah kita isi terkait dengan nama formnya, field kuncinya, dan otomatis update-nya, selanjutnya, nah berbeda lagi, kalau pada saat Bapak Ibu membuat template form biasa, pasti Bapak Ibu membuat kanvas. Oke, pasti akan dibuat kanvas terlebih dahulu. Nah, berbeda dengan template form seperti biasa, untuk menu laporan, untuk menu rekap, itu pertama kita perlu membuat filternya terlebih dahulu. Jadi sebelum membuat kanvas, kita terlebih dahulu membuat filter. Nah, filter ini fungsinya untuk apa? Jadi filter ini fungsinya untuk menyaring data. Menyaringnya berdasarkan apa? Bisa berdasarkan tanggal, bulan, tahun, dan lain-lain. Bisa juga berdasarkan teks. Jadi kami menyediakan 2 filter. Filternya berdasarkan tanggal, yaitu tanggal, bulan, dan tahun, atau berdasarkan inputan teks biasa. Oke, nanti akan kita lihat contohnya. Di sini misalkan kita tulis atau kita pilih buat filter. Oke, di sini untuk labelnya ini bebas. Labelnya ingin Bapak Ibu tulis apa saja. Misalkan di sini saya tulisnya. Oke, tanggal awal, variabelnya juga bebas. Oke.
Misalkan untuk label dan variabel saya tulisnya adalah tanggal awal. Nah, untuk tipenya sendiri, seperti yang saya bilang tadi, untuk filter ini kami baru menyediakan 2 tipe. Yang pertama adalah date untuk tanggal, yang kedua adalah teks untuk inputan biasa. Oke, karena saya ingin membuat filter berdasarkan tanggal, maka di sini tipenya saya pilih date. Oke, jadi untuk filter Bapak Ibu cukup mengisi ketiga data ini saja, yaitu label, variabel, dan tipe untuk pilihan dari filter tersebut. Oke, kalau sudah tinggal diklik tombol simpan. Nah, maka akan terbuat atau tercreate filter seperti ini, di mana filternya berdasarkan dengan tanggal. Oke, setelah itu kita coba buat filter lagi. Oke, kita tambahkan filter lagi. Misalkan di sini labelnya adalah tanggal akhir. Variabelnya juga saya tulis tanggal akhir. Oke, untuk tipenya saya pilih date. Jadi nanti bisa memfilter dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa gitu ya. Karena perlu tanggal awal dan tanggal akhir dari menu TP Form tersebut. Nah, setelah filter tanggal sudah kita buat, Bapak Ibu cukup dengan filter berdasarkan tanggal seperti ini, atau jika memang ingin menambahkan filter berdasarkan teks itu bisa. Misalkan di sini kita contohnya membuat filter, misalkan jenis izin, atau labelnya nama jenis izin. Oke, nah di sini filter ketiga saya ingin memanggil nama jenis izinnya, berarti tipenya saya pilih dia teks karena akan diinput sebagai teks biasa. Oke, kalau sudah kita tinggal klik tombol simpan. Oke, jadi di sini kita sudah berhasil membuat 3 filter. Yang pertama filter berdasarkan tanggal awal, yang kedua filter berdasarkan tanggal akhir, yang ketiga filter berdasarkan nama jenis izin dengan tipe teks. Oke. Jadi di sini kita sudah membuat filter untuk form dari menu rekap tersebut. Oke, di sini sudah selesai filternya. Nah, kalau sudah selesai membuat filter, selanjutnya baru kita membuat kanvas. Oke, di sini kita buat kanvasnya. Untuk pembuatan kanvas ini sendiri, caranya sama seperti Bapak Ibu membuat kanvas pada umumnya. Di sini tag indeksnya kita pilih 0. Oke, nah tipenya sendiri Bapak Ibu bisa memilih tampilannya membentuknya form, table, table grid, atau table static. Tapi saya sarankan kalau emang ingin membuat menu rekapan atau menu laporan itu bisa menggunakan tipe table. Oke, nah di sini namanya misalkan rekap jenis izin. Nah, di sini, di web service untuk kanvasnya ini web service-nya harus Bapak Ibu isi. Oke, nah web service-nya ini didapat dari mana? Web service ini nanti didapatkan dari template datanya. Nah, nanti setelah ini kita akan beralih ke template data untuk mendapatkan web service-nya. Jadi sementara kita kosongkan dulu saja ya web service-nya, supaya nanti nggak loncat-loncat step-nya. Oke, web service-nya kita kosongkan terlebih dahulu. Setelah itu di sini, nah untuk membuat menu rekap atau membuat menu laporan ini, Bapak Ibu harus menggunakan table namanya c_view_recap_all. Jadi Bapak Ibu mau membuat rekap apapun, mau membuat laporan apapun, itu tabelnya harus menggunakan table c_view_recap_all. Oke, jadi itu sudah satu kesatuan. Kalau ingin membuat menu laporan, maka menggunakan tabelnya table view recap_all. Oke, kalau sudah di sini nomor urutnya, nomor urut biasa. Oke, nomor urut yang 1. Maka di sini sudah jadi kanvasnya, di sini kanvas seperti biasa. Nah, kalau sudah selesai membuat kanvasnya, cara selanjutnya adalah tinggal buat elemennya. Di sini pun cara buat elemen sama seperti membuat elemen TP Form pada umumnya. Caranya tinggal klik tombol buat elemen. Nah, di sini.
Tadi pada saat Bapak Ibu memilih data table dengan C underscore view underscore recap underscore all, maka data tablenya hanya berisi ini, di mana Bapak Ibu hanya melihat nilai dari angka 1 sampai dengan angka 10 dan label dari angka 1 sampai dengan angka 10. Kenapa nama kolomnya hanya ada nilai dan label? Perbedaannya adalah kalau Bapak Ibu ingin memanggil data yang ada isiannya berupa angka, itu harus menggunakan pilihan nilai. Misalkan contohnya ingin menampilkan masa berlaku, itu kan pasti akan munculnya 3 tahun atau 5 tahun atau 1 tahun. Nah, Bapak Ibu harus memilih bentuknya adalah nilai. Nah, kalau untuk label sendiri, ini digunakan apabila Bapak Ibu ingin memanggil data dengan tipe teks biasa, karakter biasa. Jadi hanya tulisan saja, tidak ada campuran huruf, tidak ada campuran simbol-simbol. Jadi hanya murni teks biasa, itu Bapak Ibu bisa menggunakan label. Contohnya bagaimana? Misalkan contohnya di sini kita pilih label 1, labelnya misalkan Oke. Nah, untuk tipenya sendiri, untuk tipe dari elemennya sendiri, ini tipenya harus label. Karena kita akan memanggil data, bukan menginput data. Jadi, untuk semua tipe elemennya harus dengan tipe label. Oke, di sini kita tipe label. Di sini pilih wajib, iya atau tidak, kita pilih ya. Oke, kalau sudah, di sini nama jenis izinnya. Oke, sudah 1. Selanjutnya, kita pilih misalkan masa berlaku atau misalkan nomor pendaftaran. Oke, maaf. Misalkan di sini kita ingin memanggil nomor pendaftaran, maka di sini pilihnya adalah nilai 1, labelnya nomor pendaftaran. Oke, tipenya adalah label, wajib iya, kita pilih nomornya 2. Oke, jadi kalau untuk kolom nilai itu campuran antara bentuk teks dan angka, jadi selain karakter. Kalau kalau label itu hanya murni untuk karakter saja, untuk chart. Nah, untuk chart, jadi untuk biasa. Kalau sudah tinggal diklik tombol simpan. Oke, jadi kalau di sini kalau contohnya itu sebentar. Nah, seperti ini. Jadi misalkan Bapak Ibu ingin memilih, ini contohnya dari formular rekap yang ada. Nah, jadi jika ingin memanggil label jenis izin, itu data kolomnya adalah label. Terus jika ingin memanggil ada bentuknya terkait dengan angka-angka, itu menggunakan data kolomnya nilai. Jadi nilai 1 sampai dengan 10 bisa Bapak Ibu gunakan. Oke, di sini proses pun. Oke, untuk selesai. Oke. Nah, jadi di sini bisa menggunakan tipe terkait dengan laporan yang ada di tabel C underscore review underscore recap. Oke, misalkan di sini cukup 2 saja yang kita tampilkan contohnya. Jadi hanya 2 data, nama izin dan nomor pendaftarannya. Oke, kalau sudah di sini template formnya, kita simpan terlebih dahulu. Oke, sebentar. Oke, kalau sudah kita klik tombol simpan untuk formnya atau kita biarkan saja seperti ini. Terus Bapak Ibu beralih ke tab 1 lagi. Jadi tab yang formnya dibiarkan saja. Kenapa dibiarkan? Karena tadi saya bilang kita butuh web service untuk memanggil kanvas tersebut. Jadi web service-nya harus diisi pada saat kita membuat kanvas. Oke, ini formnya kita biarkan. Kita masuk ke tab 1 lagi. Masuk ke menu setting, form dan data, tab data.
Jadi ini masuk ke menu template datanya. Nah, di sini sudah ada contoh sebenarnya. Jadi contoh yang bisa Bapak Ibu lihat, bisa Bapak Ibu gunakan. Di sini ada rekap jenis izin. Nah, misalkan di sini coba kita copy dulu. Nah, sebenarnya PR terbesar Bapak Ibu jika memang ingin membuat rekap atau laporan sendiri sesuai dengan kebutuhannya, itu Bapak Ibu harus mengquerykan datanya. Jadi di sini kami sudah menyediakan, misalkan di sini rekap jenis izin. Oke, nah di sini pada saat Bapak Ibu membuat template data, oke, misalkan di sini, misalkan saya coba buat baru deh. Nah, template data misalkan di sini rekap. Oke, nah untuk template data dari menu modul atau laporan dan dokumen cetak, ini tipe keluarannya harus dengan tipe JSON. Jadi ini caranya sama pada saat Bapak Ibu ingin membuat web service sebenarnya. Jadi web service itu tipenya adalah JSON. Oke, berbeda dengan dokumen cetak, ini dokumen cetak biasa. Kalau untuk membuat web service yang dibutuhkan pada template form itu gunakan tipenya JSON. Nah, kalau Bapak Ibu pilih tipe keluarannya JSON, di sini akan muncul URL web service-nya. Oke, di sini akan muncul URL web service. Hanya saja URL ini belum lengkap di sini. Jadi nanti akan ada ID di sini atau ada angka huruf. Nah, ID ini akan muncul kalau Bapak Ibu simpan terlebih dahulu template-nya. Oke, di sini misalkan ini ID-nya belum muncul web service-nya. Ini kita klik buat dulu. Oke, kita buka lagi. Nah, ID-nya akan muncul. Jadi web service URL-nya adalah template data, garis miring keluaran, garis miring 20552.json. Nah, jadi template data ini atau web service ini yang nanti harus kita kopikan. Oke, di sini misalkan saya copy. Kopinya cukup dari template data, garis miring keluaran, garis miring 20552.json. Oke, di sini kita copy. Nah, URL web service ini yang perlu kita copy di template form-nya. Di sini. Oke, di sini kita edit canvas. Nah, setelah itu masuk ke web service-nya, kita pastekan di sini. Jadi, pastekan web service-nya dimulai dari template data. Tulisan huruf besar kecilnya itu berpengaruh ya Bapak Ibu. Jadi usahakan di copy paste saja dari template datanya dari sini. Langsung di-pastekan ke template form yang ada di sini. Oke, jangan ada spasi dan huruf besar dan huruf kecil itu berpengaruh. Kalau sudah, tinggal kita klik tombol simpan. Oke, di sini kita simpan. Oke, kalau sudah semua template formnya, sudah semua kita buat, sudah ada filternya, sudah ada rekap jenis izinnya, kita tinggal klik tombol simpan form. Ini kita simpan. Oke, ini form yang tadi sudah kita buat untuk rekap jenis izin. Nah, setelah form selesai, kita beralih ke template datanya. Oke, nah tadi kan template data baru sebatas memunculkan URL web service-nya ya. Nah, setelah memunculkan URL web service, selanjutnya kita harus membuat kelompok datanya atau query-nya. Nah, untuk membuat query-nya ini sendiri, Bapak Ibu harus memahami terkait dengan bahasa pemrograman ya, SQL. Nah, jadi di sini kita sudah ada contohnya. Oke, ini contoh sederhananya select jenis izin ID.
Kalau ada yang ingin tanyakan terkait dengan template formnya, silahkan Bapak Ibu. Ini saya lagi nyari query-nya dulu. Jadi kalau ada yang tanyakan terkait dengan tadi pembuatan template form, silahkan ditanyakan terlebih dahulu. Mak. Halo. Silahkan kalau ada yang ingin tanyakan. Nih, izin, Mak. Ya, Pak. Ya, dari mana? Dari Aceh. Oh iya, silakan Pak. Iya, ini menanyakan kalau untuk perannya itu cuma bisa di satu peran atau bisa beberapa peran? Kayak BO, kemudian ada di apa? Peran kasih juga. Bisa nggak? Bisa saja. Hanya saja Oh, nanti hah? Bapak perlu menginfokan ke kami peran mana saja. Jadi kalau emang ingin lebih dari satu peran, nanti diinfokan Nah, saja oh peran bisa. tersebut. Iya, bisa. Hmm. Oh iya, oke oke oke. Makasih, Mak. Iya, sama-sama. Izin bertanya Pak, Iya, silakan Pak. Dari mana? untuk tipe Tanjung Jabung Barat Pak, untuk tipenya itu plural Mbak ya? Apa hal ini? Plural semua ya? Tipe. Ya, keluar. Karena kan kita ingin memanggil data lebih dari satu, Pak. Karena kan ini kan laporan ya untuk dokumen. Jadi tipenya harus keluar. Oke oke oke. Iya. Makasih Mbak. Ya. Sebentar ya Bapak Ibu. Biar nggak salah. Hmm. Oke, jadi di sini template datanya tadi misalkan rekap.
Oke, di sini. Nah, tadi setelah kita selesai mendapatkan URL service-nya, selanjutnya kita tinggal mengquerykan saja. Jadi query ini sesuai dengan bahasa pemrogramannya SQL. Jadi Bapak Ibu bisa mengquerykan sendiri. Nah, di sini misalkan contohnya labelnya, misalkan saya memanggil labelnya Oke, misalkan labelnya di sini saya tulis labelnya adalah item, jadi labelnya ini bebas, hanya penamaan dari query-nya saja. Terus tipenya ini Bapak Ibu harus memilih tipenya pular. Nah, kenapa tipenya pular? Karena kita akan memanggil data lebih dari satu, yaitu banyak kayak table atau banyak kayak data, maka tipe dari labelnya itu harus dengan pular. Oke, di sini kita pilih SQL. Untuk query-nya di sini saya sudah membuatkan query, tinggal di copy aja. Jadi di sini misalkan saya sudah membuatkan query terkait dengan rekap jenis izinnya. Oke. Kalau sudah, tinggal diklik tombol simpan. Oke. Nah, di sini sudah kita membuat query-nya. Setelah itu kita sudah mendapatkan ID dari web service-nya itu sendiri. Selanjutnya kita tinggal klik tombol simpan. Oke, di sini kita simpan dulu template datanya. Oke, setelah kita membuat rekap template formnya, rekap jenis izinnya, terus setelah itu kita juga sudah membuat template data untuk rekap jenis izinnya di sini. Terus jangan lupa dipastikan di template formnya kita sudah meng-copy paste web service-nya. Ini. Oke, web service-nya sudah kita copy paste ya, sesuai dengan ID dari si template datanya. Ini 20552. Ya, ini 20552. Oke, jadi jangan sampai template formnya tidak diisi web service-nya, karena nanti dia akan bingung ambil data dari mana query-nya. Gitu. Oke, kalau sudah template formnya sudah kita buat, TP data juga sudah kita buat, selanjutnya kita akan membuat perannya. Oke, perannya ini Bapak Ibu biasa, caranya membuat di setting, otorisasi, terus masuk ke menu peran. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal memilih ingin menambahkan di peran mana. Jadi misalkan ingin ditambahkan ke peran FO-nya atau ingin ditambahkan ke peran BO atau ada peran khusus untuk mencetak laporan tersebut, silahkan dikembalikan lagi ke Bapak Ibu masing-masing. Ini contohnya saya ingin menambahkan di peran FO. Oke. Ini untuk peran sudah tidak perlu dijelaskan lagi ya, karena kemarin sudah membahas terkait dengan cara membuat peran. Ini platformnya saja yang harus diperhatikan. Oke, nah untuk peran ini bisa Bapak Ibu pilih. Nah setelah itu, oke, kalau sudah dibuat peran, berarti ini harus diberikan peran tersebut untuk mengakses menu laporan dan dokumen cetak. Oke, kalau sudah tinggal kita klik tombol simpan. Nah, berarti nanti yang perlu Bapak Ibu infokan adalah ID dari perannya, berarti 2399. Oke, sebentar saya catat dulu. 2399, oke. 2399. Setelah itu ID dari template formnya. Oke, di sini perannya kita simpan. Setelah itu kita infokan ID dari template formnya. Oke, tadi ID-nya ini. Nah, berarti 25 28548. Oke. Nah, berarti nanti Bapak Ibu tinggal menginfokan ke kami ID dari template formnya. Oke, ini ID-nya. Setelah itu ID dari peran yang tadi. Oke, perannya. Nah, setelah itu nanti akan kami berikan aksesnya ke peran tersebut. Sebentar, saya setting dulu perannya.
Oke, sebentar, ini fontnya saya ubah dulu. Oke, untuk query-nya nanti Bapak Ibu bisa lihat contohnya saja ya. Di sini ada contoh, kalau Bapak Ibu lihat di template datanya. Oke, nanti kalau enggak saya kasih aksesnya. Nanti bisa dilihat di sini ya. Nanti saya perbaikin query-nya di sini. Nanti bisa dilihat di ID sini. Tapi ini kayaknya query-nya masih salah, masih belum sesuai dengan itu. Pokoknya nanti lihatnya di ID template data ini ya. Nanti saya perbaiki di sini query. Sebentar saya perbaiki. Bentar ya Bapak Ibu. Oke, ID-nya, query-nya dilihat di ID template data ini ya, 9189 rekap jenis izin. Nah, di sini sudah saya kopikan, ini query-nya. Nanti mungkin kalaupun memang terkait dengan pembahasan query, mungkin akan saya usulkan untuk ada bimbingan selanjutnya, tapi kita nggak fokus di query dulu di sini ya. Kita habisin dulu materi untuk modul menu laporan dan rekapnya. Oke, tadi kita lanjut. Tadi saya sudah memberikan akses menu untuk template yang sudah kita buat tadi dari sisi admin Kominfo. Oke, di sini kalau sudah kita tinggal logout dulu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menginfokan ke kami dan nanti sudah kami buat ID-nya, itu Bapak Ibu bisa sebentar. Bapak Ibu bisa logout terlebih dahulu. Cantiknya. Oke. Setelah itu kita login. Kita lihat di menu laporan di sini. Oke, maaf, lupa. Tadi karena saya memberikannya ke menu ke perannya si FO.
ini ke FO si peran ini, maka coba saya masuk dulu sebagai pengguna. Nah, jadi tadi kan Bapak Ibu memilih perannya sebagai FO ya. Nah, jadi karena tadi memilih perannya sebagai FO, nanti pada saat Bapak Ibu login sebagai admin instansi, dia tetap nggak akan muncul di sini, meskipun Bapak Ibu adalah admin instansi. Karena tadi Bapak Ibu memberikannya ke peran sebagai FO. Kecuali kalau Bapak Ibu menginfokan ke kami untuk lebih dari satu peran, itu akan muncul. Gitu. Jadi, tapi nggak peran admin instansi ya, bukan peran yang administrasi, karena kalau kami berikan akses ke peran administrasi Bapak Ibu ini nanti akan muncul di seluruh Indonesia gitu. Jadi bedanya itu, makanya buat aja khusus satu peran, boleh peran sebagai admin instansi daerahnya yang kedua atau admin yang lain. Oke, di sini perannya coba kita ganti. Oke, kita coba login. Oke, kita lihat di menu laporan. Nah, di sini ada paling bawah, yaitu demo rekap jenis izin. Nah, ini sudah masuk ya, karena tadi saya sudah memberikan ke peran sesuai dengan pengguna tersebut. Oke, di sini. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Ini tadi adalah filter yang kita buatkan. Nah, filternya bisa berdasarkan tanggal, misalkan kita contohkan di sini. Boleh juga ditambahkan nama jenis izinnya atau dikosongkan. Coba kita panggil. Oke, ini kayaknya ada masalah di query-nya. Bentar, bentar ya. Kalau ada yang tanyakan, bisa tanyakan. Saya ngotak-ngatik query-nya. Ini lihat di banget. Terus admin mana tadi? Oh ya, dan otorisasinya ya. Udah saya masukin. Di peran. Oh ya. Udah saya checklist semua. Laporan rekap izin. Rekap izin per kecamatan. Ini ada berapa?
Ini nanti saya cek dulu satu-satu masalahnya di template form atau template datanya. Kalau Bapak Ibu ada yang ingin tanyakan, bisa ditanyakan. Kita diskusi bareng-bareng dulu saja sambil mencari permasalahan dari proses tersebut. Izin Mbak, Ya Pak. ini yang terkait dengan nilai yang 1 sampai berapa nilai itu ya, dengan label. Itu Ya. berarti masing-masing nilai itu nilai apa sebenarnya Mbak? Maksudnya kan masing-masing nilai kan nanti ada tanggal, ada nilai retribusi atau sebagainya. Itu informasinya dapat di mana Mbak? Kasih. Jadi sebenarnya di template data, di tabel data yang view recap all tadi, itu kami hanya menyediakan dua tipe kolom sih Pak sebenarnya. Yang pertama nilai ini 1 sampai 10. Nilai ini bisa Bapak isi dengan data apapun, begitupun dengan label. Label itu ada dari 1 sampai dengan 10, bisa Bapak isi dengan data apapun. Misalkan contohnya tadi saya ingin membuat label jenis izin, atau misalkan di sini saya ingin membuat label jumlah. Nah, saya bisa memakai antara kolom nilai 1 sampai dengan 10 atau label 1 sampai dengan 10. Jadi nggak ada ketentuannya, jadi nggak ada spesifikasinya, misalkan jenis izin harus pakai kolom jenis izin, itu tidak. Jadi dari antara nilai 1 sampai 10 tersebut, atau dari label 1 sampai 10 tersebut, bisa Bapak Ibu gunakan untuk membuat label apapun. Seperti itu. Untuk spesifikasi data yang keluar itu berarti bebas-bebas saja Mbak? Atau sesuai dengan nama yang kita kasih gitu? Sesuai dengan nama yang Bapak kasih, sesuai dengan nama yang dikasih. Jadi Iya. sesuai dengan labelnya saja. Izin Bu, izin. Oke. Makasih Mbak. Bumbana, Bu. Ya, Bumbana. ya silakan Pak. Rada kerasan ya Pak, soalnya lagi hujan di sini, jadi nggak tahu dengar. Bumbana, Bu. Iya silakan. Minta tolong Bu, karena masih kebingungan terkait di tempat data itu Bu. Kalau bisa diberikan contoh Bu, misalkan untuk nilai 1 itu asnya apa, penulisan query-nya bagaimana. Karena tadi kan udah begitu jelas, kita sudah ada di template form bahwa ini nilai 1. Tapi kita nggak tahu nilai 1 ini di template data itu menuju kemana. Nah, kalau bisa dikasih contoh, misalkan template, nilai 1 untuk pengambilan jumlah investasi atau bagaimana. Kalau bisa diberi contoh dulu. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi Pak, ini untuk kolom nilai 1 sampai dengan 10 dan label 1 sampai dengan 10 ini tidak menunjukkan spesifikasi ke kolom mana. Ini sudah kami buatkan khusus untuk data table recap. Jadi nanti misalkan di nilai 1 akan Bapak isi dengan recap izin. Maka nanti pada saat di form itu pakai dengan query itu atau template data tersebut, maka nilai 1 itu akan terus berisi dengan data jenis izin misalkan. Jadi di form itu, misalkan di form rekap jenis izinnya,
Nah, Bapak memilih atau menggunakan elemen, misalkan contohnya nilai 1. Nilai 1 itu adalah labelnya jenis izin. Maka selama Bapak menggunakan template form tersebut dan template data tersebut yang sudah di-query-kan tadi, itu nilai satunya akan terus berisi dengan yang namanya jenis izin. Begitupun misalnya Bapak ingin membuat label 1, itu misalkan istilahnya adalah masa berlaku. Maka pada saat template form tersebut, masa berlaku tersebut nilai untuk label satunya adalah masa berlaku. Jadi nggak ada spesifikasi nilai 1 untuk kolom apa, itu nggak ada. Jadi itu memang kami buatkan khusus. Jadi untuk antara nilai sama label itu bisa Bapak Ibu gunakan untuk data apapun. Gitu. Itu sih Ya Bu, Pak. maksud saya Bu, kalau bisa dilihatkan di template datanya Bu, salah satu contoh misalkan nilai 1 itu menuju kemana. Ya hanya untuk contoh aja Bu, supaya kita paham juga bahwa ternyata nilai 1 ini kalau diberikan contoh untuk pengambilan atau misal label 1 untuk pengambilan nama pemohon berarti harus penulisan query-nya begini, nilai 1 as apa gitu. Minta contohnya aja Bu. Salah satu contoh aja misalnya. Bom bantu apa? Yang di atas Bu, yang di atas. Kenapa? Ya macam gini Bu, ini kan penulisan di sini jenis izin asal label 1. Apakah memang penulisannya semua begini atau dibalik atau bagaimana? Kayak gitu. Enggak, jadi di sini kan sudah di-query. Jadi kan di sini kan di query-nya saya mengquerykan dia jenis izin ini sebagai label 1. ya itu maksud saya. Benar. Bu, ya. Ya, jadi tadi ini saya juga ada salah berarti. Nah, di sini, oke, makasih Pak koreksi. Ya, jadi di sini, nah di sini tadi kan saya menampilkan, ini saya sudah buat query-nya seperti ini ya. Jadi di sininya pada saat di form-nya, nah saya ingin memanggil jenis izin dia sebagai label 1. Nah, ini kita cek jenis izinnya. Oke, ini jenis izinnya sudah label 1. Jadi di sini jenis izinnya label 1. Nah, kalau di sini misalkan Bapak Ibu query-nya dibuat jenis izinnya label 2, berarti nanti pada saat membuat formnya untuk elemennya berarti labelnya adalah label 2. Seperti ini. Itu ya. Jadi sesuai dengan query yang Bapak Ibu gunakan. Oke, misalkan di sini label 1. Untuk jenis izin. Oke, kita simpan. Setelah itu di sini ada nilai 1. Nah, ini juga bisa untuk izin ID. Oke. Nah, di sini misalkan jumlahnya sebentar. Oke, untuk jumlah kita tulis nilai 1. Bentar, ini kayak ada yang salah.
Tanya dulu Mbak Mel. Oke, ya tadi. Oke, nah di sini di query-nya, maaf tadi saya salah. Ternyata di query-nya ini saya memfilter dia berdasarkan TGL awal dan TGL akhir. Berarti tadi pada saat Bapak Ibu membuat membuat template form, itu filternya berdasarkan apa? Berarti tadi pada saat membuat filter, karena di sini query-nya variabelnya adalah TGL awal dan TGL akhir, berarti di sini variabelnya misalkan di sini tanggal awal. Oke, di sini TGL underscore awal. Jadi karena di query saya sini TGL awal, kalaupun memang ingin disamakan dengan tanggal awal yang ada di sini, tinggal dituliskan tanggal underscore awal. Oke, jadi sesuai dengan query yang ada di sini ya. Oke. Jadi filternya tadi saya salah memfilter, makanya dia nggak muncul. Oke, coba kita tampilkan dulu yang hasil tadi kita sudah buat menunya. Semoga sudah muncul hasilnya. Oke, di sini di laporan, oke di demo. Kita filter. Saya memfilternya berdasarkan tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 6 April 2020. Nah, di sini oke, berarti tadi salah di filternya. Dan di sini sudah ada datanya, ada nama jenis izinnya, ada jumlah izin yang dikeluarkan dalam jangka waktu tanggal 1 sampai bulan 1 sampai dengan tanggal 6 bulan 1 2020. Oke, nah ini filter atau laporan sederhana. Jadi nanti semua data ini tergantung dengan query yang Bapak Ibu gunakan. Jadi harus paham dulu letak query-nya apa, nanti kalau sudah baru diinisialisasikan dia di template form-nya ingin menggunakan label atau ingin menggunakan nilai yang keberapa. Untuk laporan ini sendiri, Bapak Ibu bisa melihat sudah banyak contoh yang kami berikan, baik template form sama template datanya. Nanti juga kalau emang dirasa butuh contoh lagi, nanti mungkin kami akan ambil contoh dari beberapa daerah yang kami anggap sudah bagus rekapannya, nanti mungkin kami izin untuk dijadikan contoh sebagai acuan dari teman-teman di daerah lain. Itu sih untuk untuk menu laporan dan rekap dari si Cantik Cloud. Oke, silakan Bapak Ibu, kalau masih ada yang ingin ditanyakan, kita bisa diskusi, karena untuk materinya sendiri itu sudah habis. Izin bertanya, Mbak. Ya, silakan Pak. Dari mana, Pak? Halo, izin bertanya, Mbak. Ya, dari mana? Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Mbak. Oh ya, Tanjung Jabung Barat, silakan. Oh, yang untuk template tadi, Mbak, kan ada untuk pemanggilan data itu ID-nya itu apa, Mbak, ya? Kalau misalnya kabupaten, Mbak. Yang untuk template Panggilan biasa apa, itu bisa, kan ada yang raw itu bisa dicoba nggak? Misalnya kita bisa manggil nggak pakai ID gitu, Mbak. Kan kalau di template biasa kita bisa panggil ini keluar nggak datanya. Kalau di ini bisa nggak, Mbak? Oh, ingin menjalankan query-nya ID. gitu? Iya, manggil nyoba gitu, Mbak. ID-nya itu ID kabupaten ya? Iya, ID dari instansinya. Mengetahuinya di mana, Mbak? Untuk mengetahui Pak? ID, untuk mengetahui ID kabupaten itu di mana, Mbak ya? Oh, itu dimasuk di struktur instansi. Nah, ini kan pasti akan muncul nama kabupaten Bapak ya, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Timur misalkan. Ini diklik aja. Oh. Nah, ini ID-nya, di view aja, Pak. Oke, makasih, Mbak. Iya, sama-sama. Bapak Ibu di tempatnya bisa ngedit unit nggak ya? Unit yang dibuat Bapak Ibu sendiri oleh admin sendiri? Bisa. Bisa diedit? Bisa. Yang lain bisa? Bisa? Setting implementasi.
Maaf Mbak, di awal Aceh nggak bisa. ulang lagi Mbak. Kenapa Pak? Yang Itu Aceh nggak bisa. settingan wilayah. Wilayah, kenapa? Settingan kabupaten tadi. ID, ngampilin ID-nya nanti ngeceknya di mana? ID dari struktur unitnya. Ya. Iya, ini masuk ke setting, struktur instansi. Ini kan ada nama kabupaten Bapak Ibu nih paling atas. Diklik tombol edit atau tombol view mata aja. Ini kita kosong, ini kita kosong. Kosong. Maaf, plus. Di sininya. Iya. Dari kabupaten mana Pak? Tanpa. Coba di-relate dulu Pak. Ya. Tanya lagi gangguan share. Coba jaringannya mungkin. Iya. Diagam nggak bisa, Mbak. Diagam nggak bisa. Kenapa? Diagam nggak bisa diedit. Bisa. Aceh juga nggak bisa edit juga Aceh. Nggak Struktur respon. yang sudah dibuat ya Pak ya? Ya. Nggak ada respon. Iya, tadi muncul ada Verifikasi error pun itu- errornya. Muncul error yang tadi saya hadapin gini nggak? Enggak ada notifikasi, respon. nggak ada. Arti nggak Oh, ada hanya- respon ya. Oh, hanya stuck aja gitu ya? Stuck. Iya. Ya, nggak ada terjadi apa-apa. Ya terjadi. Baca di edit tidak gitu? Coba, klik. Oke, coba. Kalau Bung Bana pengeditan bisa. Tanjung Jabung banget tidak bisa, Mbak. Ya, sama. Tulisannya Kenapa? Anda tidak dapat mengubah data. Tulisannya Mbak, Anda tidak dapat mengubah data instansi. Nah, Oh, seperti yang saya Anda ya? tidak dapat. Untuk Iya, Mbak, betul. sepertinya itu kalau untuk pengubahan Oke, nanti ini setting coba saya struktur laporkan itu dulu. harus admin daerah Mbak. Tidak bisa sembarangan. Kenapa Pak? Maaf, suaranya kecil. Yang bisa mengubah di settingan sepertinya yang admin daerah Mbak. Kalau hanya FO saja biasa, sepertinya tidak bisa melakukan edit itu. Ini kan struktur unit ini Ini kan saya loginnya user sebagai admin ini, admin administrasi. daerah kan. Bapak Ibu juga loginnya sebagai Iya. admin daerah kan. Iya, kalau iya. saya- Kalau tadi Ya, saya Bu. admin login daerah. sebagai Admin instansi tugas, di daerah. baru itu nggak akan bisa. Ini harusnya bisa sih. Saya Nanti bisa, deh coba Bung saya Bana bisa. coba cek laporkan dulu. Kalau Bung Bana bisa, Bu. Ada Kabupaten lagi? Aku Selatan juga nggak bisa Mbak. Nggak ada respon ini. responding Mbak. Yang mana? Di Kabupaten Aku Selatan. Kenapa Pak? Nggak bisa diedit. Nggak bisa diedit juga. Maaf. Iya. Iya. Tapi ID instansinya muncul kan? ID dari instansi Kabupaten Oku Selatannya? ID. Enggak. Muncul Mbak ada. Oh muncul. Cuman nggak bisa ngedit unit yang udah dibuat ya? Iya. Oh, oke. Ya udah nanti saya laporkan ke tim dulu ya terkait dengan bug itu. Oke. Nggak Mbak, respon. mau tanya Mbak, Tertutup ya? Iya silakan. dari Kabupaten Tulang Bawang Mbak. Oh iya silakan Pak. Mbak, menu rekap yang kita buat tadi nggak tampil di apa di admin di menu admin FO yang rekap laporan tadi Mbak. Iya. Nah jadi kan tadi Bapak sudah buat rekap laporan segala macam, sudah buat perannya ya. Ingin diberikan peran ke siapa Pak? FO. Nah berarti nanti Bapak infokan ke saya ID dari peran tersebut sama ID dari template formnya. Karena saya nanti perlu membuatkan menu yang ada di sebelah kini, yang ada di bawah sini. Nah itu perlu Bapak infokan dulu. Nanti karena yang membuatkan menu ini, nah nanti di sini ada fungsi untuk buat menu, nah itu hanya bisa dibuat oleh admin pusat Kominfo. Gitu. Jadi nanti Bapak infokan dulu aja, baru nanti akan muncul di menu laporan dan rekapnya. Ya, Mbak. Makasih Mbak. Ya. Izin Mbak ya, Ya, silakan Pak. berarti kami daerah hanya membuat satu template data sama satu template form aja. Iya, betul. Oke, makasih Mbak. Sama perannya ya Pak, perannya jangan lupa ingin diberikan ke peran mana. Siap, siap. Ya. Berarti nggak bisa lebih ya Mbak? Bisa dari 2 laporan nggak bisa? Kenapa? Mau buat 2 laporan gitu nggak bisa?
Bisa, jadi Bapak Ibu Oh, iya. mau buat bisa membuat berapa laporan Bisa dulu bisa. satu Dan kan? nanti kalau mau ditampilkan ke menunya itu harus Mm-mm. lapor ke kita. Jadi nggak ada batasan Oh mau gitu. buat berapa laporan. Oh iya. Oke. Untuk tampilan filter itu masuk dari pengguna ya, Mbak? Kenapa? Untuk ini, menampilkan filter itu masuk dari peran pengguna ya? Enggak, tergantung peran yang tadi Bapak berikan untuk mengakses menu tersebut, menu laporan tersebut, filternya. Mbak mau tanya. Bombana, Pak. Iya, silakan Pak. Nanti ini masih ada enggak pelatihan untuk penulisan query pada untuk pembuatan laporan ya? Karena pada prinsipnya ini penulisan query-nya itu yang masih agak kesulitan nih buat kami. Kalau memang ada ya nanti kalau bisa dibuatin kelas khusus lagi. Nanti coba saya usulkan ya Pak ke Ibu Rina, kalau emang dirasa emang nanti kita ada jadwal khusus untuk pembelajaran query sendiri, nanti coba kami diskusikan dulu, nanti coba kami jadwalkan jika memang memungkinkan kondisinya. Tapi mungkin kalau emang pembahasan query tersebut, kita akan fokusnya di query aja, tidak akan membahas terkait dengan modul-modul cantik. Iya ya, pokoknya intinya query pembuatan laporan gitu. Ya, nanti coba saya diskusikan dulu ke tim. Untuk Iya, soalnya kalau mau dibahas sekarang agak mepet waktunya juga ini. Nah, iya. kita harus dari awal bagaimana penulisannya sampai akhir itu. Iya. Nah, saya lihat tadi ada pembatasan untuk nul, ada penetapan dan sebagainya. Itu yang kita masih belum pahami sih. Ya. Tapi mungkin terkait dengan itu, mungkin Bapak bisa baca-baca dulu modul terkait dengan MySQL, sintak dasarnya MySQL itu apa saja, terus juga mungkin nanti pahamin dulu kamus data yang ada di Cantik, relasinya bagaimana, per tabelnya bagaimana. Nanti kalau sudah paham, nanti kita bisa gampang untuk query-nya. Nanti coba saya jadwalkan ya Pak ke teman-teman. Ibu ditunggu jadwal selanjutnya, Pak. Makasih. Ya, baik. Ada lagi Bapak Ibu? Izin Mbak. Ya, silakan. Mbak Ria, kenapa itu tadi nama template form-nya harus ID peran dan ID template form harus laporan dulu ke tim teknisnya? Kenapa nggak langsung otomatis saja, biar bisa langsung dicoba? Yang mana Pak tadi, maaf? Yang rekap rekap izin. Kenapa bisa muncul kalau kita infokan dulu ke tim teknis, nggak langsung otomatis saja muncul. Oh iya, jadi kenapa Bapak Ibu perlu menginfokan ke kami ID dari peran dan ID template form-nya? Soalnya kalau Bapak Ibu ingin kami berikan, misalkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Timur sudah membuat laporan, akan kami, ini kan Bapak Ibu kan perannya sebagai admin instansi ya, ADM instansi kan, admin instansi. Nah kalau menu tersebut saya berikan ke peran admin instansi, maka nanti seluruh admin instansi yang ada di Indonesia bisa mengakses menu atau modul tersebut. Nah, jadi di sini supaya nggak panjang menu modulnya, makanya kita spesifikasikan perannya berdasarkan peran dari daerah Bapak Ibu. Nah, tapi kalaupun emang Bapak Ibu ingin, Mbak, nggak apa-apa deh Mbak, laporan kita ingin kita masukkan aja ke admin instansi supaya nanti teman-teman bisa lihat atau bagaimana, itu ya nggak apa-apa, nanti akan kami tambahkan. Jadi balik lagi ke Bapak Ibu ingin menerapkan laporannya hanya khusus di daerahnya saja supaya menu atau modul laporannya tidak terlalu banyak, atau ingin di-share ke teman-teman yang lain. Gitu sih Pak. Itu nggak bisa disetting ketika admin instansi menyeting itu apa peran BO di instansi kita muncul rekap tadi, jadi nanti yang punya peran itu aja yang muncul rekapnya, nggak bisa seperti itu Mbak ya, harus tetap laporan Mbak ya. Oh, nah, ya nggak bisa Pak. Jadi kalau untuk perannya sendiri, itu Bapak bisa membuat perannya sendiri. Nah, ini yang saya maksud. Ini saya contohnya saya masuk sebagai admin ya, supaya Bapak Ibu tahu kenapa harus membuat
peran tersendiri. Nah, nanti pada saat Bapak Ibu menginfokan ID peran dan ID template formnya, di sini kami akan membuatkan namanya menu. Jadi di sini akan ada menu. Nah, menu ini kan menu sebenarnya menu yang hampir semua menu yang bisa diakses oleh admin instansi atau admin pusat Kominfo. Nah, menu yang ada di sini nanti akan kami filter. Nah, seperti ini contohnya kayak Kubu Raya, ada Damas Raya, ada Seruyan. Ini mereka sudah membuat laporan sendiri. Nah, hanya saja laporan mereka sisipkan ke perannya dari daerah mereka saja. Nah, kalau perannya atau laporan tersebut Bapak sisipkan ke peran dari admin instansi, di sini kan peran Bapak Ibu kan seluruh Indonesia kan perannya adalah admin instansi nih. Ada yang instansi ini kan. Bisa saja saya tambahkan di sini, misalkan tadi yang saya buat demo. Nah, ini akan saya demo. Nah, kalau ini saya checklist demo, maka Bapak Ibu pada saat login, demo ini, lampiran ini akan muncul di laporan tersebut, di modul laporan. Nah, nanti kalau saya checklist semua, Banggai Laut, Sumatera Selatan, Bau-Bau, dan lain-lainnya, Temanggung, nah nanti semua daerah ini akan muncul pada saat Bapak Ibu login, gitu. Jadi supaya nggak terlalu banyak dan menu laporannya nggak terlalu menumpuk di daerah Bapak Ibu, itu lebih baik difilter perannya berdasarkan dari daerah Bapak Ibu sendiri. Gitu. Nah, peran ini atau pembuatan menu ini, pembuatan setting menu ini, kenapa nggak kami berikan aksesnya ke Bapak Ibu? Karena kemarin waktu awal-awal itu sudah kami coba buka untuk membuat menu bisa dibuat oleh teman-teman daerah gitu ya. Nah, itu jadi berantakan. Jadi ada menu yang sama itu dibuat berulang kali. Nah, jadi makanya untuk penambahan menu yang ada di sini, ada di sebelah kiri ini, itu cukup lapor ke admin Kominfo. Tuh, itu sih Pak sebenarnya. Ya, Bu. Makasih. Iya, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Jika memang tidak ada yang ditanyakan. Satu Mbak, bisa. Ya, nanti untuk yang tidak bisa edit instansi, coba saya laporkan dulu ya. Nanti coba kami cek. Jadi saya hanya ingin memastikan saja, apa saya saja yang cuma error atau semuanya error. Nggak bisa edit unit, Mbak. Sudah saya lampirkan. Kali ya. Ya, silakan Ibu. Tadi saya pas masukkan ke yang 9189 di file kami, kok error Ya. Mbak ya? Masukin query-nya. Errornya di mananya Ibu? Waktu memanggilnya atau Kita di bagian masukkan apa? di query-nya. Kan tadi saya query-nya kan ngopi ya kan? Iya. Ngopi dari yang punya Mbak tadi yang item. Iya. Nah, jadi di situ saya copy pas saya simpan mau ke itunya error malah Mbak. Kenapa ya? Errornya apa Bu bunyinya? Oh, bunyinya ya. Bentar ya. Iya. Errornya tadi yang muncul apa? Bentar, saya lihat dulu. Ya. Ini Di dari line PTSP 4 katanya. Kenapa, Bu? Di line 4 error invalid input or di line 4 B tanggal dibuat. Oh, itu Ibu coba run query-nya ya? Iya, betul, betul. Iya, query-nya nggak perlu di-run, itu karena butuh ID-nya. Jadi di sini, Ya. Ya, jadi di sini, nah ini nggak perlu Ibu run query-nya. Ini munculnya seperti ini ya Bu ya? Mana Mbak? Nggak muncul. Seperti ini kan munculnya? Nggak berubah layarnya itu diganti. Oh, sebentar. Oh iya. Udah muncul? Seperti ini? Ya, betul. Iya. Ya, jadi ini sepertinya harus memasukkan ID dari struktur unitnya, baru Ibu coba klik run di sini. Masukkan ID. Iya, ID dari struktur instansinya, Bu. ID dari instansi ID-nya. Siap, siap. Gitu. Oke. Iya. Terima kasih Mbak ya. Iya. Mbak, usul Mbak. Iya, silakan. Iya, untuk kamus data,
Ya. Kalau bisa ini Mbak, bisa di copy langsung. Karena kalau pakai kayak apa Google Chrome sama Firefox nggak bisa di copy langsung di kampus datanya Mbak. Misalnya untuk data teknis apa gitu, tidak bisa di copy nama kolomnya ya. Ini untuk apa? Pembuatan apa, Pak? Misalnya untuk setting ini Mbak, template data. Kan kita kan biasanya kalau mau cepat copy aja langsung dari kampus data tuh di data teknis apa gitu. Tapi ini tidak disorot aja nggak bisa deh. Oh, nama-nama kolomnya ya? Iya. Oh, iya. Ya nanti coba saya itu. Nanti Kalau bisa coba juga saya download dulu. bisa download juga Mbak. Download dalam bentuk Excel. Oh, data table-nya bisa di-download. Data table-nya kalau bisa Mbak. Oh, oke. Setuju. Nanti saya masukkan di catatan ya, Pak. Iya. Terima kasih Mbak. Ya. Untuk Bapak Ibu yang tadi udah membuat laporan, bisa WhatsApp saya atau Mas Yusa aja ya, ID template form sama template datanya. Nanti supaya saya gampang nge-trackingnya. Jangan di chat di sini. Takutnya nggak kebaca, ada yang kelewat gitu ya, kalau mau coba-coba. Oke, baik. Gimana Bapak Ibu? Ada yang ingin didiskusikan lagi? Supaya nanti teman-teman yang dari daerah timur nggak terlalu sore atau malam selesai BIMTEK-nya. Oke, gimana Mas Yusa? Ada tambahan? Atau Bapak Ibu ada yang tanyakan? Nanti kalaupun emang belum terpikir mau bertanya apa sekarang, bisa nanya di grup atau nanya saya atau Mas Yusa. Nanti bisa kita bantu. Tapi mohon maaf kalau selalu respon ya Bapak Ibu, karena lagi membludak. Oke. Baik, kalau emang tidak ada yang ingin ditanyakan kembali terkait dengan modul laporan dan dokumen cetak, kita akhiri sesi pada sore hari ini atau pada malam hari ini. Nanti apabila ada yang ingin ditanyakan bisa didiskusikan lebih lanjut di grup atau PM ke salah satu dari kita bisa standby. Terus nanti juga video recordingnya akan kita update di video YouTube channel kita ya Bapak Ibu, yang sudah saya pernah post di grup, nanti bisa dilihat di situ untuk belajar lagi. Oke, kurang lebihnya kalau emang tidak ada yang tanyakan kembali, kami mohon maaf selaku panitia dari Kominfo. Untuk besok kita masih ada satu sesi lagi jam 10. Nanti juga bisa tanya-tanya jawab lagi, ataupun emang Bapak Ibu ada mengalami bug atau error, itu bisa kita diskusikan bareng-bareng. Oke, sampai ketemu untuk sesi besok, terakhir sesi ke-9 jam 10 pagi. Nah, besok akan dipandu oleh Mbak Christine, Bu Christine, kalau emang tidak ada halangan. Oke, kurang lebihnya saya dan tim mohon maaf apabila ada salah-salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Makasih banyak Mbak. Makasih banyak Mbak. Terima kasih, Mbak. Sampai jumpa lagi besok. Sampai jumpa lagi.